Ya, Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kegiatan mengulang kaji kita sebagaimana kita laksanakan setiap malam Sabtu, alhamdulillah pada malam ini bisa kita laksanakan. Kemudian selawat dan salam
Marilah sama-sama kita perbanyak membacanya dengan harapan kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian yang sangat kita muliakan tentunya para guru-guru kita di pesantren Mustafawiyah. Kemudian juga yang saya hormati tentunya segenap pengurus keluarga Abituren Mustafawiyah dimanapun berada, baik dia di kepengurusan pusat ataupun kepengurusan wilayah ataupun juga kepengurusan daerah, bahkan pengurusan cabang. Kemudian kita lanjutkan kegiatan mengulang kaji kita, yaitu kita mengulang kitab Jurmiyah. Pada mengulang kaji sebelumnya, kita sudah membahas sampai bab na'an, di mana na'an itu ada yang menyebut dengan sifat, ada yang menyebut wasif, dan ada yang menyebut na'an dengan alasan masing-masingnya. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengulang kaji kita, yaitu bab taukid. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babut taukidi. Bab ini menjelaskan tentang taukid. Sekalipun lafaznya masdar, namun maknanya adalah makna isim fa'il, yaitu muakkid, ya, yang menguatkan. Definisinya, at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu mengikut kepada muakkad dalam hal raf'a, dalam hal nasab, kemudian khafad dan makrifat. Jadi taukid itu sama dengan na'at, yaitu persamaannya sama-sama mengikut. Tentang apa yang mengikut ini, yaitu berkaitan dengan i'rabnya. Taukid itu mengikut kepada muakkad. Yang menguatkan itu mengikut kepada yang dikuatkan pada 5 keadaan, ya, 5, yaitu tentang rofaknya, i'rab rofak, ya, kemudian i'rab nasab, i'rab khafad, kemudian makrifat, yaitu ada 4, ya, rofak, nasab, khafad dan makrifat. Jadi di sini tidak ada muakkid itu mengikut kepada muakkad, ya. Taukid itu tidak mengikut kepada yang dikuatkannya dalam keadaan nakiroh, itu tidak terjadi. Kemudian pada ketika jazam itu tidak terjadi. Berarti yang menjadi taukid ini pada bab ini pembahasannya adalah pasti isim, ya. Yang menguatkan itu isimnya. Jadi kenapa taukid itu tidak mengikut dalam keadaan nakirah? Nah, tentunya karena semua lafaz taukid itu ma'rifah.
maka tidak pernah mengikut dalam keadaan nakiroh. Masuk Tuan. Jadi at-taukidu tabi'un bil muakkadi. Yang menguatkan itu mengikut kepada yang dikuatkan fi raf'ihi. Kalau muakkadnya, ya kalau yang dikuatkan itu dalam keadaan rafa, maka yang menguatkannya itu harus dirofakkan. Nah, itu maksudnya. Kalau misalnya yang dikuatkan itu keadaan nasab, maka yang menguatkannya harus nasab. Baik itu, baik itu. TV. Kalau misalnya yang dikuatkan itu khofat, maka yang menguatkannya harus khofat. Dan pasti dalam bab taukid ini yang dikuatkan itu makrifah. Kenapa? Karena yang menguatkan itu semua makrifah. Nah itu. Jadi mengikut dalam keadaan 4 keadaan ya, ketika rofa, ketika nasab, ketika khofat, dan dalam hal makrifatnya. Lalu taukid itu yang menjadi penguat ya, yang menjadi penguat itu ada lafaz-lafaznya. Ada lafaz-lafaznya. Jadi apa saja lafaz yang bisa menjadi taukid itu. Apa saja lafaz-lafaz yang bisa menjadi atau bisa i'rabnya menjadi taukid. Apa kata pengarang Jurmiyah itu? Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Lafaz-lafaz untuk taukid itu sudah ada, ditentukan atau diketahui ya, dimaklumkan. Apa itu? Wahia an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a. Wahia akta'u abata'u abasa'u. Takulu qoma zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina. Jadi lafaz-lafaz yang di-i'rab menjadi taukid itu ada beberapa lafaz. Apa itu? Yang pertama lafaznya nafsu. An-nafsu ya. Jadi nanti lafaz an-nafsu ini pada contoh qoma zaidun nafsuhu harus artinya zatnya. Ya, maksudnya badannya, si Zaidnya, secara keseluruhan badannya. Nah, ya nafsu itu artinya harus badan ya. Misalnya datang si Zaid, iya si Zaidnya yang datang. Nah, tidak ada di sana menjadi juz'iyah atau misalnya tidak ada di sana maknanya. Kalau nafsun itu lebih makna dam misalnya atau darahnya atau apanya, maka itu tidak bisa menjadi taukid. Harus bermakna zat. Ya. Kalau misalnya lafaznya ya, lafaz an-nafsu itu artinya tidak diri, maka itu i'rabnya tidak taukid. Nah, itu maksudnya ya.
Jadi lafaz an-nafsu yang sudah ditentukan menjadi taukid harus artinya badannya atau tubuhnya atau dirinya. Kalau nafsu itu diartikan yang lain, maka itu tidak menjadi taukid, tapi menjadi badal. Kalau misalnya diartikan darah, nafsu itu, maka itu menjadi badal ba'di min kul, ya. Jadi sebagian dari badannya. Berarti harus kita tahu juga kenapa ya nanti misalnya dalam mengikrab, kan kaitannya kan ini ikrabnya. Jadi dalam mengikrab itu nanti supaya kita tahu arti dia itu sebagai taukid, harus tahu kita bahwa tujuan arti dari nafsu itu harus dirinya, diri orang yang kita kuatkan. Kalau artinya selain itu, selain zat, maka itu tidak menjadi taukid, tapi itu menjadi badal. Kemudian lafaz yang kedua adalah al-ainu. Al-ainu. Lafaz al-ainu itu juga harus artinya zat diri sama dengan nafsu, ya. Kalau misalnya kenapa ya? Kenapa al-ainu itu diartikan dengan nafsu atau dengan diri? Di sini ada di bab pelajaran bayan kayaknya, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Disebutkan mata, tapi maksudnya orangnya. Maka baru sah dia menjadi taukid. Kalau al-ainu itu maknanya mata saja, berarti itu bukan taukid. Kalau misalnya kita kan sering bilang itu, gak nampak-nampak matamu. Kalau ya, tak kemana-mana. Itu maksudnya, atau gak nampak-nampak hidungmu. Nah, kalau hidung bahasa kita ya, berarti yang kita maksud itu bukan hidungnya, tapi orangnya. Maka di sini juga, al-ainu itu bisa menjadi taukid kalau artinya dia adalah nafsu itu ya, dirinya itu. Jadi nanti ketika mengikrab kita harus paham. Misalnya, oh iya ini kalau terjadi perbedaan pemahaman tentang makna dari kata nafsu tadi, kemudian kata al-ainu itu, maka terjadi perbedaan ikrab. Ada yang bilang bahwa dia itu nanti badal. Kalau misalnya tadi nafsu, maksudnya bukan zat orangnya, bukan diri artinya, maka itu menjadi badal. Maka al-ainu kalau maksudnya makna hakiki, ya, tidak min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, maka itu berarti badal. Ya. Misalnya, ra'aitu Zaidan ainahu. Berarti dia menjadi badal. Saya melihat tapi matanya saja, ternyata dari lubang gitu ya. Bukan untuk mengkuatkan. Tapi ra'aitu Zaidan ainahu, dan dia datang misalnya. Maka itu artinya ain di situ adalah badannya, ya, diri si Zaid itu. Maka itu baru menjadi taukid. Kemudian ada lagi lafaz yang lain, yaitu lafaz kullu dan ajma'u. Maka kalau kullu itu harus ada mudhof ilaihnya. Kalau ajma'u itu dia sudah ma'rifah. Ya. Jadi lafaz kullun itu kan nakirah. Jadi harus ada mudhofun ilaihnya. Baru dia nanti bisa menjadi taukid. Kalau misalnya ajma'u itu dia sudah menjadi isim ma'rifah.
Kenapa? Karena ajma'u itu termasuk isim alam, alamiah, dan dia itu wazan fi'il. Alamiah dari mana? Ajma'u itu menjadi isim alam bagi taukid. Yang menguatkan itu kan ada al-ainu, ada nafsu gitu ya. Dan ajma'u itu dia sudah menjadi alamiah. Kan? Maka dia termasuk ma'rifah. Maka itu bisa menjadi taukid ya. Dan dia wazan fi'il. Kemudian ada lagi lafaz yang lain. Apa itu? Watawabi'u ajma'a. Yang mengikut kepada lafaz ajma'u. Apa saja ya? Mengikut maksudnya dia itu sama artinya. Arti yang lain ini akta'u ya, wahia akta'u wa abata'u wa abasta'u. Itu sama artinya dengan ajma'u. Ya, sekalian. Kenapa artinya menjadi ajma'u? Nah, itu nanti misalnya kalau akta'u itu atau abata'u itu kan apa itu? Kalau orang berkumpul ya, dia menjadi seperti itu ya. Apa namanya? Menjadi semangat atau yang lain sehingga dimaknakan juga aktahu, abatahu dan abastong itu sama dengan ajma'u karena ada situ makna berkumpulnya. Itu menjadi taukid. Takulu. Nah, contohnya, kalau ini kan takulu engkau katakan. Contohnya, koma zaidun nafsuhu. Ini yang tadi yang kita ulang ya, yang kita baca. Bagaimana mengikrabnya? Koma zaidun nafsuhu. Kalau makna nafsu itu, di sini taukid. Pembahasan kita taukid, berarti makna nafsu itu adalah diri, badan ya. Maka ikrabnya koma zaidun nafsuhu. Koma fi'lun madi mabniun al fathi la mahalla lahu min al i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nafsu taukid. Ya. Marfu'. Taukid marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nafsu mudaf hu dhamir baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jar majrurun fi mahalli jar mudafun ilaih. Kadang-kadang lupa ibadah jadi mikrofon. Nah, itu nafsu. Tapi kalau kita tukar misalnya ya, kita tukar misalnya makna nafsu itu menjadi darah, maka itu bukan taukid lagi i'rabnya. Tapi ikrabnya adalah badal. Ya, badal apa? Badal ma'di mikul ya. Jadi nampak si Zaid untuk darahnya. Contoh yang kedua di sini, ro'aitu al-qauma kullahum. Ro'ai, kita yang Arab ya. Ro'ai fi'lun madi mabniun ala sukun. Kalau mabniun al fathi ya udah. Mabniun ala sukun litisolihi bidamir rafa' mutaharrik. Atta damir rafa' mutaharrik mabniun ala dhammi fi mahalli rab'in fa'il. Nah, ini kalau mengikrab ini ya, kalau mengikrab ini yang sering kita salah paham bahwa ro'ai fi'il. Itu kita anggap nanti fi mahalli rab'in fa'il. Bukan, dia fi mahalli raf'in, dia tetap i'rabnya fa'il. Dia bukan menempati fa'il ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu yang ya bisa salah memahami maksudnya, bisa salah memahami kadang-kadang kita anggap tu itu bukan fa'il.
kita anggap tu itu menempati fa'il. Dia bukan menempati fa'il, dia itu tetap fa'il. Yang mahal di situ adalah i'rabnya. Apa i'rabnya? Rofa, nasab, khofat, atau jazam. Itu yang lebih mahal. Kalau misalnya fa'ilnya itu ya dia tetap fa'il ya. Jadi itu. Karena ada sini domir rofa mutaharik ya. Kalau misalnya i'rab yang lain kita buat bahwa ro'ai itu fi'il ya, fi'il badi, tu domir baris muttasil. Ya kan? Bukan domir rofa mutaharik. Tapi kalau kita di mustafiyah biasanya kita buat domir rofa mutaharik. Maksud domir situ domir baris muttasil, mutaharik ya, marfu ya. Karena dia tu itu termasuk dari domir marfu muttasil. Ya kan? Domir muttasil marfu. Jadi i'rabnya karena ada bahasa lain dia di domir marfu muttasil itu ada yang mutaharik, ada yang tidak mutaharik, maka untuk tu, na, tati, tuma itu kita buat domir mutaharik. Padahal sebenarnya kalau dipanjangkan tu itu domir baris, nah kan domir ada mustatir, ada baris, dia domir, kemudian baris itu ada muttasil mumpasil, dia termasuk dari muttasil, maka domir baris muttasil. Nah, itu ya. Karena dia berbaris, maka kita biasanya namanya domir rofa mutaharrik. Ya. Kemudian al-qauma. Al-qauma itu adalah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tapi Tuan kalau ada yang kurang pas i'rabnya dipas-paskan nanti ya. Oke. Kemudian kullahum. Kulla itu menjadi taukid. Kenapa dibaris patahkan kulla? Karena dia mentaukidkan al-qauma, bukan tu yang dikuatkannya. Ya, bukan tu yang dikuatkannya. Jadi ra'aitul qauma kullahum. Karena al-qauma baris atas mansub, maka kulla itu mansub ya. Kulla taukid ya, mansub alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kulla itu mudhaf ya. Hum kalau i'rab panjangnya ya seperti yang tadi lagi, kalau misalnya dipisah lain, alhanya ya mimnya lain, tapi kita buat satu aja. Hum ya domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ya. Kemudian ada lagi contoh. Nah, ini dia kalau bab taukid ini udah habis. Tinggal satu lagi contohnya kan. Jadi contoh yang ketiga, marartu bil qaumi ajma'ina. Jadi marartu itu fi'il wa fa'il sama dengan ru'a itu ya i'rabnya. Kemudian bi itu alba harfu jar ya. Kemudian al qaumi itu majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun di akhirih. Ajma'ina menjadi taukid. Kenapa pakai ya dan nun? Karena al-qaumi itu majrur. Dia itu adalah isim jamak. Maka dibuat taukidnya jamak. Ya, ajma'ina. Kalau misalnya marfu misalnya ja'al qaumu ajma'una ya. Kalau pakai ajma'u ya. Tapi karena ini muakkadnya yang dikuatkan itu majrur, maka taukidnya dijarkan sesuai dengan tanda jarnya, tanda khofatnya. Karena jamak mudzakkar itu dijarkan dengan ya, maka ajma'una itu ditakar menjadi ajma'ina. Ajma'ina taukid majrur ya. Taukidul majrur majrurun
dia kalau misalnya dibuat taukid itu menjadi isim fa'il ya, karena taukid itu tadi masdarnya memang isim fa'il, dia itu muakkidul majrur, menguatkan yang dijarkan. Maka dia dijarkan ya. Dijarkan walau jarrihi al ya niabatan anil kasroh ya. Di annahu min jam'il muzakkaris salim. Nun wa nun at-tanwin fil ismil mufrad. Nun itu ganti dari tanwin pada isim mufrad. Oke. Kemudian taukid yang di sini yang ada di bab ini adalah taukid maknawi. Maknawi ya, bukan taukid lafzi. Kalau taukid lafzi itu ya udah diulang aja gitu. Ya. Ada kalau misalnya biasanya kan yang makna itu nggak nampak, tapi di sini kalau taukid lafzi ya udah diulang aja lah. Kalau misalnya jaa zaidun ya diulang itu baru menjadi lafzi. Oke, apalah kira-kira yang mau kita bahas? Kaum berarti dipandang jamak. Karena dia isim jamak. Oke. Jadi pada bab taukid ini yang perlu diingat adalah tentang lafaz-lafaznya. Ya, lafaz-lafaz taukid yaitu ada an-nafsu, ada al-ainu, ada kullu, ada ajma'u, dan ada yang sama maknanya dengan ajma'u itu, yaitu aqta'u, abata'u, dan abasomu. Kemudian dalam mengikrab, nah ya, misalnya qoma zaidun nafsuhu. Kalau kita lihatkan dia untuk menguatkan nafsu itu sebagai taukid, maka dia itu artinya diri, bukan yang lain. Ya. Atau misalnya al-ainu, qoma jaa zaidun ainuhu misalnya. Ya. Maka ainun di situ maknanya adalah sama dengan nafsu, zatnya, orangnya. Kalau maknanya makna mata saja, maka dia tidak menjadi taukid tapi menjadi
badal ya. Nah, jadi pada contoh ra'aitul qauma kullahum ya. Al-qauma mansub, kemudian kullahum mansub. Ya. Kemudian marartu bil qaumi ajma'ina. Marartu fi'il fa'il bil qaumi jar majrur. Karena al-qaumi yang muakkad yang dikuatkan, maka ajma'ina juga dijarkan. Karena dia jamak muzakkar salim maka dijarkan dengan ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan para yang ikut menonton ya, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chatnya bisa ya. Soalnya nanti akan dijawab karena orang yang ahli kita banyak. Walaupun saya nanti tidak langsung menjawabnya, tapi masih banyak kawan-kawan kita yang lain yang bisa menjelaskan tentang ilmu nahwu ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.